kabar sahabat? Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit autoimun. Salah satu penyakit autoimun yaitu tentang psoriasis ya, atau yang nanti kita singkat menjadi PSO, psoriasis. Kenapa saya membahas penyakit ini? Karena kebetulan saya juga menderita penyakit psoriasis. Jadi psoriasis ini adalah penyakit autoimun yang sifatnya sebagian besar itu adalah genetik ya, karena keturunan. Kenapa saya juga semakin yakin? Karena kami dari keluarga pihak ibu itu ada 3 orang yang menderita psoriasis ya. Salah satunya itu adalah saya, sepupu, dan paman ya, adiknya ibu juga ada yang menderita psoriasis ya. Jadi warisannya penyakit sahabat Banua ya. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah biasanya di tubuh kita itu muncul bercak ya, bintik-bintik, kadang berwarna putih, kadang berwarna merah. Intinya psoriasis ini menyerang kulit ya, dan pada kepala itu persis seperti ketombe ya. Hanya saja pada psoriasis itu tidak disertai rasa gatal ya. Mungkin kalau ketombe itu gatal, kalau PSO kita tidak merasa gatal sama sekali. Tetapi jumlahnya banyak ya. Jadi di kepala saya ini terlihat sebenarnya ada ya psoriasisnya ya, seperti ketombe. Pada waktu tertentu biasanya dia seperti normal, kembali seperti biasa ya. Saya menderita psoriasis ini sudah cukup lama. Munculnya itu ketika saya sekitar kelas 2 SMP ya, sampai sekarang. Ahli kesehatan yang mengatakan psoriasis itu bisa disembuhkan. Tapi ada juga beberapa ahli medis ya yang mengatakan bahwa psoriasis itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dinetralkan ya. Terus terang saya juga mengalami kasus ini. Pada waktu tertentu psoriasis ini kembali seperti semula ya, normal. Jadi kepala saya, kulit itu tampak normal. Terus apakah psoriasis ini berbahaya? Sebenarnya secara genetik, secara tidak ada penyakit yang tidak berbahaya, termasuk psoriasis ya. Jadi psoriasis ini pada tahap awal dia akan menyerang kulit ya, menyerang kulit. Tetapi untuk tahap-tahap kronis yang tidak dalam penanganan yang baik, dia bisa berubah untuk menyerang tulang dan organ ya. Nanti jika ini terjadi bisa sangat membahayakan. Jadi bagaimana terapi-terapi yang harus kita lakukan untuk psoriasis? Kebanyakan dokter yang pernah saya temui selalu memang perilaku dan pola hidup ya yang harus menjadi syarat utama untuk menetralisir penyakit ini. Pertama, kita tidak dianjurkan untuk stres. Jadi stres ini kelihatan sepele dibahas, tetapi menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Jadi saya juga tahu stres ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti asam lambung dan lain sebagainya. Dan untuk psoriasis ternyata dia adalah penyebab utama yang harus dihindari, yaitu jangan stres. Jadi bagaimana kita sebagai individu mengelola stres agar tidak terlalu memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita ya. Terus juga kita harus menghindari jenis-jenis obatan tertentu ya. Terkadang orang yang menderita psoriasis PSO ini mengira dia terkena dermatitis atau penyakit kulit biasa, karena gejalanya juga mirip dengan eksim. Sehingga kita mengkonsumsi beberapa obat yang memang dianjurkan untuk penyakit kulit ya, yang jenis-jenis kortikosteroid ya, seperti kortison dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk menderita psoriasis jenis-jenis obat ini sangat dilarang ya. Jadi bisa memperparah keadaan psoriasis kita. Jadi bercaknya bisa semakin jadi ya. Jadi buat teman-teman atau ada yang keluarganya menderita atau menderita PSO ini, jangan sembarangan mengkonsumsi obat. Silahkan berkonsultasi ke dokter kulit ya, agar tidak menjadi semakin parah. Terus cara lain juga adalah ada beberapa jenis krim. Saya alhamdulillah ada cocok dengan beberapa jenis krim untuk psoriasis ya. Ada 2 jenis krim. Jadi untuk kulit dan untuk kepala ya, itu berbeda diberikannya.
Jika saya menggunakan krim ini biasanya memberikan efek ya, psoriasisnya hilang. Tapi terkadang karena situasi pekerjaan yang bisa mengakibatkan stres atau lingkungan yang panas, itu biasanya muncul kembali ya. Terus kita juga dianjurkan untuk kondisi kulit agar selalu lembab ya, karena psoriasis ini jika kulit kering dia akan semakin sering mengelupas ya. Jadi dianjurkan untuk menggunakan lotion agar dalam kondisi selalu lembab. Sejauh mana psoriasis ini mempengaruhi mental, psikis? Sebenarnya lumayan ya, secara psikologis psoriasis ini sangat mempengaruhi ya. Apalagi ketika kita harus menjelaskan kepada orang yang tidak mengerti. Bahkan saya sendiri pun menjelaskan ke teman-teman yang orang kesehatan kadang masih susah. Terus untuk cukur rambut pun saya kadang rasanya malu ya, jadi harus mempunyai. Jadi saya punya langganan ya yang memang sudah mengerti dan memahami keadaan saya. Jadi ketika saya ingin cukur rambut, saya hanya ke langganan saya ya yang memang sudah tahu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Terus kepada kondisi-kondisi tertentu, ketika psoriasis ini muncul di muka, di badan, di lengan ya dan lain sebagainya, saya juga terkadang harus menjelaskan ini ke orang-orang ya, agar mereka tahu bahwa ini bukan penyakit menular, ini genetik ya, dan saya sudah lama menderita. Kalau untuk teman-teman yang sudah memahami, saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang punya keluarga atau sedang menderita psoriasis, ya silahkan diberikan pemahaman ya. Terus terapi-terapi tertentunya jangan lupa menghubungi dokter kulit. Insya Allah jika diberikan terapi yang baik, dia akan netral. Meskipun tidak sembuh, kita bisa kembali seperti semula dalam jangka waktu tertentu. Dan jika kita bisa menghindari, mengelola stres dengan baik, yang mampu menjaga kebersihan badan, menggunakan lotion stabil, itu dia tidak akan muncul ya. Jadi biasanya muncul adalah situasional pada kasus dan keadaan tertentu. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi dan dipahami adalah bahwa psoriasis ini adalah bukan penyakit menular, penyakit genetik yang bisa dinetralkan. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan antara ketombe dengan psoriasis. Kepala pun tidak boleh, yang psoriasis jangan sampai salah menggunakan jenis-jenis sampo ya. Jadi kalau saya untuk sampo dianjurkan itu sebenarnya yang mengandung zinc ya, tetapi saya lebih suka menggunakan sampo minyak zaitun ya, karena itu lebih netral dan lebih soft di kepala ya. Terus juga lebih lembabnya lebih tahan lama. Jadi buat teman-teman yang menderita PSO, mungkin informasi ini bisa memberikan manfaat, bahwa PSO ini adalah penyakit yang bisa dinetralkan walaupun tidak bisa disembuhkan ya. Tidak perlu merasa risih, tetap saja beraktivitas seperti biasa, karena ini bukan aib, ini adalah sesuatu yang harus kita tangani, yang harus kita selesaikan ya, bukan harus menjadi beban. Karena semakin menjadi beban, semakin stres, otomatis PSO-nya akan semakin parah ya. Jadi bagaimana caranya kita memanage dan mengelola diri kita sendiri. Oke, demikian video kali ini. Mungkin kita bisa sharing, silahkan teman-teman tinggalkan pesan, komentar. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat ke depannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.